Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, tinggal menghitung hari kita akan bertemu dengan momentum kemerdekaan negara yang kita cintai ini, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Kalau dihitung dari segi usia, 78 tahun itu sudah dewasa dan sudah berangsur matang. Kalau dihitung dengan usia manusia, sudah dewasa dan sudah punya banyak tanggung jawab dalam keluarga. Ada 317 yang tidak bisa pisah dari hidup kita. 17 yang pertama yang tidak boleh lepas dari kita itu adalah 17 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 4, 4, 3, 4, 2. Jumlahnya 17. Inilah sebenarnya yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak ada negosiasi, kecuali dalam keadaan tertentu ada rukhsah, keringanan bagi musafir. Perintah sholat kita tahu adalah perintah yang tidak sembarangan kepada orang yang mengakui adanya Tuhan dalam agama kita. Tidak ada perintah mengerjakan dalam Al-Quran. Yang ada itu perintah mendirikan. Aqimis sholah, dirikan sholat, bukan if'alis sholah, bukan kerjakan. Apa sebenarnya beda antara mendirikan dengan mengerjakan? Kalau mengerjakan asal sekedar kewajiban selesai sudah. Siap sholat mau kembali bermaksiat, siap sholat kembali berbuat mungkarat, siap sholat kembali menebar dosa, itu asal mengerjakan sholat. Tapi kita sebenarnya dituntut mendirikan sholat. Kalau sholat itu yang didirikan, selesai pun sholat zuhur, kembali nanti di sholat asar, masuk lagi di sholat maghrib, hadir lagi di sholat isya, bahkan menunggu sampai datangnya waktu subuh, pengaruh sholat itu tidak hilang dari diri orang tersebut. Apa pengaruhnya? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat yang didirikan dengan benar sanggup membuat pelakunya terjauh dari perbuatan keji dan terjauh dari perbuatan mungkar. Inilah yang harus kita evaluasi di momentum masih di awal tahun 1445 Hijriah sekarang ini.
Sudahkah sholat kita bisa menjauhkan kita dari perbuatan maksiat? Sudahkah sholat kita bisa menjauhkan kita dari perbuatan mungkar? Sudahkah sholat kita bisa menjauhkan kita dari perbuatan yang Allah larang? Kalau sekedar sholat, anak kecil juga bisa sholat. Sekedar sholat. Tapi Quran tidak menuntut untuk itu. Nanti bahkan di akhir zaman, suatu waktu bahkan nanti, di akhir zaman, mungkin generasi berikutnya setelah generasi anak-anak kita, atau mungkin juga masuk generasi kita hari ini, fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat. Akan kami ganti generasimu itu nanti. Yang lahir, yang hidup, yang ada adalah orang-orang yang tidak peduli lagi dengan sholatnya. Wattaba'us syahawat, yang mereka perturutkan justru hawa nafsunya. Makanya seolah-olah sholat itu nanti tidak akan ada lagi pengaruh, tidak ada lagi imbas, tidak ada lagi efeknya. Hanya sekedar kulit tanpa isi. Karena itu wajar di momentum-momentum awal tahun seperti sekarang, hal inilah yang harus kita jadikan bahan koreksi. Karena banyak di tempat lain untuk tepat waktu sholat saja, ketika usianya bertambah, ketika fisiknya bertambah uzur, ketika sakitnya bertambah banyak, ketika obatnya harus banyak lagi yang harus dimakan dan diminum, bertambah hendak ketundukan sholat dalam hidupnya. Tiap tahun banyak orang yang bertambah tua, banyak orang yang bertambah uzur, banyak orang yang bertambah sakit, banyak orang yang bertambah lemah, banyak orang yang bertambah makan obatnya. Bertambah hendak jemaah masjidnya? Bertambah hendak jumlah jemaah yang ke masjid? 17 yang pertama yang tidak bisa pisah dari kita itu adalah 17 rakaat. Yang kedua, yang tidak bisa pisah dari hidup kita di momentum menjelang dirgahayu HUT kemerdekaan kita di bulan ini, 17 kedua itu adalah 17 Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan tempat di dalamnya kami turunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada petunjuk untuk jalan yang lurus yang kita minta terus di setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bapak saudara, kalau masih di jalan-jalan biasa yang berbelok-belok, masuk gang, keluar gang, sering kita mungkin sesat walaupun sudah pakai Google Map. Kok kasih kotibonyo, kok buntu jadinya. Orang biasanya akan bisa lebih terjaga, tidak keluar dari jalur, bisa selamat itu kalau jalurnya sudah mulai lurus. Maka di jalan tol jarang orang nyasar. Di jalan tol biasanya jarang orang tersesat. Lurus saja memang. Tapi kalau jalannya jalan biasa, sempit, banyak gang, kadang-kadang berputar-putar kita bahkan. Nah, petunjuk ke jalan yang lurus itu ada buku pedomannya, bukan manusia yang buat, Allah langsung yang turunkan. Makanya kalau
Bapak punya mobil bagus, apa mereknya? Sesuaikanlah dengan buku pedoman petunjuk perawatan mobil itu. Kalau mobilnya mobil Toyota, pakai petunjuk yang digunakan oleh mobil Toyota. Kalau mobilnya Daihatsu, pakai petunjuk yang digunakan oleh mobil Daihatsu. Kalau mobilnya Suzuki, pakai petunjuk itu. Kita petunjuk kita, tidak ada yang lain. Al-Quranul Karim. Maka tugas Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang lurus bagi orang-orang yang bertakwa. Ada solatnya, ada petunjuknya. 2 kali 17 rakaat dan 17 Ramadan. Nah, 17 yang ketiga, ini yang di depan kita hari ini, datang sekali setahun, usianya sudah 78 tahun, 17 Agustus. Kita bisa merdeka ketika kita bersatu. Kita bisa merdeka ketika kita kompak. Kita bisa merdeka ketika kita mau saling tolong menolong. Tapi hari ini kita belum merdeka dari kemiskinan, belum merdeka dari kebodohan. Masih banyak hal yang kita masih belum merdeka secara utuh. Mudah-mudahan jadi muhasabah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.